Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana anak-anak kabar kalian ya Caya di rumah? Tetap semangat, tetap sehat. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum liburan hari raya ya. Nanti setelah hari raya kira-kira 1 kali pertemuan lagi, lalu kita akan penilaian akhir semester 2. Tidak terasa 1 tahun sudah hampir berlalu. Kalian belajar dari rumah ya, tetap semangat, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam tahun ajaran baru nanti kita bisa bertemu kembali ya, bisa bertemu di keadaan ya, di keadaan di mana kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Mudah-mudahan ya Ca ya, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan belajar mengenai efek rumah kaca. Ini kaitannya dengan pertemuan hari Senin yang lalu tentang pemanasan global. Jadi masih ada hubungannya, yaitu salah satu penyebab dari pemanasan global itu adalah efek rumah kaca. Nah, di sini nanti kita akan belajar ya, kita akan belajar bersama. Nanti untuk pertemuan hari ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jadi sebelum kalian liburan, nanti kalian harus membuat poster. Nanti saya ingatkan kembali ya, poster. Kalian mestinya sudah pernah belajar membuat poster. Bagaimana membuat poster di pelajaran bahasa Indonesia, poster mengenai pemanasan global, poster mengenai efek rumah kaca. Jadi nanti kontennya itu apa saja, isinya poster itu apa saja, itu sudah kalian pelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti prakteknya di materi efek rumah kaca dan pemanasan global. Di sini yang dimaksudkan efek rumah kaca yaitu kejadian di mana panas bumi terperangkap. Jadi sinar matahari yang masuk ke bumi mestinya kan dipantulkan ya. Dipantulkan kembali lagi ke atmosfer, akan tetapi dia tidak bisa menembus atmosfer. Dia terperangkap oleh gas emisi, yaitu seperti karbon dioksida yang ada pada atmosfer. Nah, itu pengertiannya. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi ya, memanaskan bumi hingga rata-rata suhunya 59 derajat Fahrenheit atau setara dengan 15 derajat Celcius. Sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dampak merugikannya. Nah, kemungkinan besar di sini menguntungkan tadi ya, bumi bisa ditempati. Akan tetapi karena ulah manusia, karena pemakaian yang di luar batas normal, akhirnya efek rumah kaca ini menjadi merugikan bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Nah, di sini ya, asap kendaraan semakin tahun kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor dari tahun ke tahun semakin bertambah. Nah, itulah yang menyebabkan
Kenapa efek rumah kaca itu menjadi sangat merugikan bagi kehidupan yang ada di bumi ini, serta adanya asap pabrik. Gas-gas gas-gas yang mempengaruhi, yang mengkontribusi pada efek rumah kaca yaitu H2O, CO2, karbon dioksida, metana, CH4, ozon, nitrous oksida, CFC, dan HFC. Nah, ini kalau nanti ditanyakan ya, zat-zat gas-gas yang ada hubungannya dengan efek rumah kaca, yaitu salah satunya yang paling penting ya Cah ya, ada CO2, metana, dan CFC. CFC ini nanti kaitannya dengan pemakaian lemari es dengan AC, itu yang banyak menghasilkan gas CFC. Proses efek rumah kaca bisa kalian lihat seperti itu yang sudah saya jelaskan ya Cah ya, dari sinar matahari masuk ke bumi, kemudian kan dipantulkan. Nah, dipantulkan ini dipantulkan kembali ke atmosfer, tapi tidak bisa, jadi terperangkap di dalam bumi ya. Jadinya prosesnya seperti itu gambarnya. Penyebab efek rumah kaca yaitu penebangan liar atau pembakaran hutan dari orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab ya. Seharusnya dari penebangan hutan itu juga diganti, reboisasi. Nah, jadi hutan-hutan itu ada gantinya, setelah ditebang ada gantinya, akan tetapi ini tidak diganti. Nah, itu namanya penebangan liar. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pencemaran laut. Nah, pencemaran laut itu seperti orang-orang yang mengambil ikan di laut dengan cara yang kurang baik ya, di luar prosedurnya. Misalkan menggunakan bom atau apa yang tidak bisa melestarikan alam laut. Kemudian industri pertanian, nomor 5 limbah rumah tangga dan industri peternakan. Itu 6 penyebab dari efek rumah kaca. Setelah penyebab, ini dampaknya. Jadi ada kaitannya ya Cah. Dampaknya yaitu pemanasan global yang akan mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Yang berikutnya, mencairnya es di kutub. Jadi kalau nanti kalian mencatat, itu yang saya tebali huruf warna merah itu Cah. Mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Yang berikutnya, laut akan menjadi asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Ya, itu tadi mengalami peningkatan di luar batas. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Yang terakhir yaitu menipisnya lapisan ozon, membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Ada penyebab, ada dampak, sekarang ada pencegahan ya. Ada pencegahannya yaitu dengan cara hemat energi listrik, gunakan sesuai kebutuhan ya. Kalau sudah tidak terpakai dimatikan, lampu dimatikan. Yang kedua, menggunakan pupuk organik ya, dibiasakan menggunakan pupuk organik ya, beralih dari anorganik menjadi organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nomor 4, mengolah limbah peternakan. Jadi sebelum dibuang diolah dulu biar dapat melestarikan alam lingkungan.
Yang terakhir, membatasi penggunaan plastik. Jika tidak sangat dibutuhkan, tolong dikurangi untuk pemakaian plastik. Nah, sampai dari sini ya Ca, ada penyebab, ada dampak, dan ada pencegahannya. Dari materi ini bisa kalian buat konten isi dari poster yang akan kalian buat nanti. Ya. Poster yang akan kalian buat nanti. Ya, posternya nanti saya kirim. Ya, saya kirim tugas posternya di masing-masing grup kelas. Buatlah poster dengan tema pemanasan global atau efek rumah kaca. Boleh pemanasan global, boleh efek rumah kaca, karena itu ada kaitannya berdasarkan konten materi yang sudah saya sampaikan barusan. Dibuat dengan ketentuan ya, dibuat di kertas gambar ukuran kecil 1 lembar saja. Nanti bisa menggunakan apa saja, spidol boleh, cat air boleh, pensil warna boleh. Silakan dikumpulkan paling lambat hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 7 Mei di wali kelas masing-masing ya, supaya tidak ketelesot ya. Silakan nanti setelah ini saya kirimkan ke grup kelas masing-masing tugas kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.